Shalom, damai di hati. Marilah kita memulaikan ibadah ini sambil berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Tahbisan. Ibadah kolom 1 sampai 6 Jemaat Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya ditahbiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, yang tak putus-putusnya menyertai kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur Bapa, kalau pada saat ini kami boleh lagi bersekutu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami akan memulaikan ibadah kami ini Bapa, kami datang mengaku dosa kami padamu Tuhan. Kau ampuni dosa kami Bapa, dan biar agar supaya kami layak untuk mengikuti dan melakukan ibadah ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menyanyi bersama-sama karya terbesar.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sudah menyertai melindungi kami sehingga kami ada pada saat ini sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan untuk lepas kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami saat ini akan membaca menurunkan firman-Mu Bapa. Engkau urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu Bapa agar bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami padamu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 19. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, Ia yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah kamu ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah,
menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan, firman Tuhan terang pada jalanku. Saudara-saudara, bersyukur selalu pada Tuhan Yesus kalau hingga saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, walaupun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita merasakan kesakitan, susah payah, serta kematian yang menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi puji syukur oleh karena kasih Allah Bapa kita di sorga, sehingga Ia menyerahkan anaknya, yakni Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia melalui kematiannya di kayu salib. Sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan, kita diperhadapkan pada dua pilihan. Jalan kehidupan, yaitu mengikuti jalan Tuhan Yesus atau mengikuti jalan dunia. Karena itu, di ayat 12 dalam pembacaan kita ini, Rasul Petrus berkata, "Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kamu sebagai ujian." Ujian iman dalam diri kita selalu datang dari dua arah, yaitu dari dalam diri kita sendiri dan dari luar diri kita. Sebagai tantangan dan ujian iman kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sangat dilematis. Apakah kita akan menyenangkan keinginan daging, atau kita akan mengikuti keinginan roh atau keinginan Tuhan? Iman kita diuji saat kita berada di masa kesukaran, kesusahan, kesakitan, dan penderitaan. Saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini, kita diperhadapkan pada pilihan apakah kita akan egois dengan mementingkan diri kita sendiri, atau kita akan mengikuti keinginan roh dengan meringankan beban dari saudara-saudara kita yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan saya sebagai bagian dari anggota Gereja Masih Injil Minahasa, khususnya di Jemaat Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, sangat sungguh bersyukur karena gereja kita tidak tinggal diam di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Gereja kita turut membantu mereka yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Dan bukan itu saja, saya juga sungguh bersyukur dan bangga karena banyak juga di antara anggota jemaat kita yang secara sukarela turut terpanggil dalam membantu mereka yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Dengan kita ikut membantu, berarti kita telah mengikuti keinginan roh. Karena walaupun kita belum tahu kapan akan pandemi COVID ini akan berakhir, tapi kita tidak egois dengan mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Kita mengikuti keinginan roh dengan kita membantu akan saudara-saudara
kita yang terkena dampak ini. Dengan kita mengikuti keinginan roh, ini menandakan bahwa iman kita sedang dimurnikan. Dan tantangan dalam memurnikan iman kita dalam diri kita adalah kita harus mengendalikan, menguasai dan meninggalkan keinginan daging seperti yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 9 sampai 21. Di dalam Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Salib adalah simbol beban Yesus yang harus dipikul oleh pengikut Yesus dan berperang melawan keinginan daging. Alkitab mengilustrasikan hidup seperti sebuah pertandingan atau peperangan untuk merebut mahkota kemenangan. Tidak ada kemenangan tanpa latihan disiplin dan kerelaan. Berkorban, engkau harus turut menderita sebagai pengikut Kristus yang setia, seperti yang terdapat dalam Timotius 2 ayat 3. Pengikut Yesus akan memperoleh mahkota kemenangan dan kemuliaan jika kita setiap hari mampu untuk menguasai emosi, mengendalikan dan mengekang keinginan daging, dan dengan kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, tekun berdoa, rela berkorban, dan berbuat baik kepada sesama kita, dan kita akan menerima mahkota gemilang yang tidak akan pudar kegemilangannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saatnya kita akan memberi persembahan. Saat ini, marilah kita memberi persembahan sebagai respon kita atas berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi NNBT nomor 15 ayat 1. Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati, bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Kau sudah membimbing kami Tuhan. Kau sudah menjaga kami hingga kami boleh berada di akhir akan ibadah kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan perlindungan-Mu Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman yang kami dengar itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami boleh lakukan dalam kehidupan kami di setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, gereja Maseri Injil Minahasa, memberkati akan badan pekerja sinode, memberkati akan badan pekerja wilayah. Begitu juga dengan kami Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya Bapa. Kau memberkati akan segala program-program yang sudah tetapkan, dan biar itu boleh kami lakukan, kami jalankan ya Bapa. Engkau yang berencana dalam kehidupan gereja kami Tuhan, di mana kami masih beribadah secara online, tapi kami akan percaya dengan tuntunan-Mu kami akan beribadah bersama-sama lagi sebagaimana kami beribadah untuk berkumpul dan memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, memberkati bangsa kami ini Bapa.
Saat ini banyak sekali saudara-saudara kami yang terkena akan virus corona ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kau jaga, beri kekuatan pada mereka, sembuhkan mereka ya Bapa. Dan biar juga Engkau mau memproteksikan para dokter, perawat yang menjaga mereka Tuhan. Biar beri kekuatan pada mereka agar mereka dapat merawat pasien-pasien ini dengan baik ya Bapa. Memberkati juga kami sebagai rakyat bangsa Indonesia Tuhan, agar selalu patuh pada pemerintah untuk kami melakukan social distancing, menjaga jarak, memakai masker Tuhan, agar bangsa Indonesia boleh terlepas dari virus corona ini ya Bapa. Berkati presiden kami, berkati para gubernur, bahkan kepada tingkat RT RW Bapa, biar Bapa kami sebagai bangsa, sebagai rakyat boleh patuh, dan pemimpin-pemimpin bangsa kami ini boleh memimpin bangsa kami ini dengan baik dan menjadi takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin ada terbaring dalam rumah sakit, dalam keadaan sakit. Kau memberkati mereka, sembuhkan mereka ya Bapa. Apapun sakit yang mereka derita rasakan Tuhan, Engkau jamah mereka ya Bapa. Begitu juga dengan berdoa buat saudara-saudara kami bersuka cita, walau mungkin dalam sukacita pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, Engkau genapkan sukacita mereka Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga persembahan yang sudah kami berikan, biar Bapa, persembahan yang kami kumpulkan ini boleh kami gunakan untuk melebar kerajaan di muka bumi ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan ibadah kami selanjutnya, ibadah kolom, biar Bapa kami melakukan ibadah kolom itu dengan segera boleh berkumpul bersama bersekutu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami bersyukur dan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Kita akan menikmati berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai.
Tuhan Yesus memberkati.